Selama ini, kita mengenal alien sebagai makhluk asing dari luar angkasa. Bentuknya aneh, misterius, dan sering muncul dalam film atau berita aneh. Tapi, apakah mereka benar-benar asing atau justru mereka adalah bagian dari sejarah manusia itu sendiri? Video ini bukan tentang cerita fiksi, bukan pula tentang teori konspirasi. Ini adalah ajakan untuk merenung, untuk melihat lebih dalam, bahwa mungkin yang kita sebut alien bukanlah makhluk luar, tapi makhluk sadar yang sudah lama hidup di bumi ini, melintasi dimensi, dan mengamati perjalanan manusia dari zaman ke zaman. Mereka bukan baru, mereka adalah saksi hidup dari peradaban masa lalu, yang kini hadir untuk mengingatkan. Mari kita buka hati dan pikiran untuk menyimak lebih dalam. Mungkin jawaban dari misteri ini selama ini sudah dekat, hanya saja belum kita sadari. Manusia selalu memandang langit dengan pertanyaan, apakah kita sendiri di alam semesta ini? Namun, di balik pertanyaan itu, tersimpan lapisan kesadaran yang lebih dalam, bahwa kehadiran mereka yang kita sebut alien bukan sekedar kehidupan asing, melainkan bagian dari sejarah kesadaran kita sendiri yang belum terungkap sepenuhnya. Video ini bukan sekedar spekulasi tentang UFO atau makhluk luar angkasa, melainkan sebuah perjalanan spiritual, ilmiah, dan mistik ke dalam misteri keberadaan mereka yang pernah dan masih hidup bersama kita sebagai saksi, sebagai penjaga, bahkan sebagai cermin masa depan umat manusia. Melalui eksplorasi peradaban Lemuria dan Atlantis, pengetahuan kuno, kitab suci, serta kesadaran multidimensi, kita akan membuka kemungkinan besar bahwa para alien bukanlah makhluk asing, melainkan kita dalam bentuk yang lebih maju, lebih sadar, dan lebih selaras dengan hukum semesta. Inilah upaya untuk menyatukan langit dan bumi, iman dan sains, masa lalu dan masa depan dalam satu pemahaman utuh, bahwa semua berasal dari satu kesadaran, dan semua akan kembali ke satu sumber yang sama. Jejak Lemuria dan Atlantis adalah asal-usul bangsa langit. Sebelum manusia modern membangun menara dan peradaban digital, sebelum piramida dan istana batu berdiri, bumi pernah menjadi rumah bagi peradaban agung yang kini hanya tersisa dalam bisikan sejarah Lemuria dan Atlantis. Dua peradaban ini bukan sekedar mitos. Mereka adalah lumbung pengetahuan spiritual dan teknologi harmonis yang telah mencapai titik puncak kesadaran. Namun sejarah bukan sekedar tentang kejayaan. Ia juga menyimpan luka dan kehancuran. Baik Lemuria maupun Atlantis mengalami keruntuhan. Tapi tidak semua hancur bersama tanah dan laut. Sebagian kecil dari mereka bertahan. Mereka yang terselamatkan bukan hanya secara fisik, tetapi secara kesadaran. Mereka tidak mati, mereka bertransisi. Dan sebagian dari mereka yang kita kenal hari ini sebagai alien, sebenarnya adalah sisa-sisa evolusi jiwa dari peradaban itu. Lemuria diyakini sebagai peradaban yang lebih tua dari Atlantis. Sebuah bangsa dengan kehidupan yang sangat selaras dengan alam, menggunakan kekuatan kristal, bunyi, dan kesadaran sebagai dasar dari teknologi mereka. Atlantis kemudian muncul dengan kemegahan teknologi dan penguasaan atas elemen fisik. Namun akhirnya tenggelam dalam kesombongan dan kekuasaan. Dalam banyak naskah kuno dan lisan suci bangsa-bangsa tua, kedua peradaban ini tidak pernah benar-benar lenyap, melainkan bertransformasi. Mereka meninggalkan jejak bukan hanya dalam bentuk artefak, tetapi dalam DNA kesadaran manusia, dan dalam wujud entitas yang telah bertransmutasi menjadi bangsa langit. Tidak semua makhluk dari peradaban Lemuria dan Atlantis punah. Sebagian besar dari mereka tidak hanya selamat, tetapi berhasil meningkatkan vibrasi eksistensinya, sehingga mereka hidup dalam dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Inilah awal dari keberadaan yang kini disebut manusia sebagai alien. Bukan karena mereka asing, tetapi karena manusia telah lupa dari mana asal mereka sendiri. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya,
Quran Surah At-Tin ayat 4. Bentuk mereka tidak lagi seperti manusia biasa. Karena kesadaran mereka berkembang, bentuk fisik pun menyesuaikan. Ini bukan mimpi, ini hukum alam. Bentuk mengikuti kesadaran. Selama ini, manusia modern mengira alien berasal dari luar angkasa. Namun bagaimana jika mereka sebenarnya berasal dari bumi? Dari peradaban yang telah bergeser ke dimensi lain yang lebih halus, mereka tidak datang untuk menginvasi, melainkan mengamati. Bahkan menuntun agar manusia tak mengulangi kesalahan masa lalu. Mereka yang disebut alien, bukan entitas asing. Mereka adalah diri kita di masa lalu, atau masa depan yang telah melampaui batas waktu dan wujud. Mereka saksi hidup, penjaga warisan ilahi dari Lemuria dan Atlantis. Bukan hanya untuk dikenali, tetapi untuk diingat. Penyintas kesadaran adalah mereka yang tidak hilang. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main tanpa tujuan, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115. Ketika peradaban Lemuria dan Atlantis menghadapi kehancurannya, bukan hanya wilayah fisik yang tenggelam, tetapi juga kesadaran massal mereka berguncang hebat. Namun, sebagian jiwa mereka yang telah mencapai harmoni terdalam dengan hukum semesta tidak hancur. Mereka tidak menyelamatkan tubuh mereka, tetapi kesadaran mereka. Kesadaran ini melampaui ruang dan waktu. Mereka hidup dalam frekuensi tinggi, menjelma dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan medan realitas yang lebih lembut dan tidak kasat mata oleh manusia biasa. Mereka disebut penyintas kesadaran. Mereka yang tidak hilang, melainkan menyesuaikan diri dalam dimensi yang tak terlihat. Mereka tidak membangun pesawat untuk pergi ke dimensi lain. Mereka membangun kesadaran melalui ketenangan batin, integrasi rasa, dan keterhubungan total dengan alam. Mereka mengalami pergeseran bentuk dari manusia berdaging menjadi makhluk energi. Dalam ilmu spiritual kuno, ini dikenal sebagai transfigurasi. Dan kami tidak menjadikan mereka para rasul tubuh badan yang tidak makan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal. Quran Surah Al-Anbiya ayat 8. Pernyataan ini menandakan bahwa bentuk manusia terbatas, namun ruh dan kesadaran tidak dibatasi oleh struktur tubuh. Makhluk-makhluk ini tidak lagi hidup pada lapisan materi padat. Mereka dapat hadir di bumi kapanpun mereka menginginkannya, namun tidak selalu tampak secara fisik. Mereka adalah saksi diam atas setiap peristiwa besar di bumi, dan mereka hadir ketika kesadaran kolektif manusia dalam bahaya besar. Kita mungkin tidak menyadari kehadiran mereka karena keterbatasan persepsi sampingan dengan kita di bumi yang sama, namun pada lapisan dimensi yang berbeda. Beberapa penampakan yang disebut alien dalam sejarah umat manusia sejatinya adalah manifestasi lintas kesadaran, bukan kunjungan fisik dari luar angkasa. Tubuh, bentuk, dan dimensi adalah evolusi melalui kesadaran. Bentuk fisik manusia bukanlah bentuk final. Ia adalah cerminan dari frekuensi jiwa yang sedang menjalaninya. Tubuh menjadi kendaraan, namun ia juga terbentuk dari vibrasi kesadaran yang menyusunnya. Maka ketika kesadaran berubah, struktur tubuh pun mengikuti. Ini bukan sekadar konsep mistik dalam sains kuantum dan epigenetik. Perubahan dalam pikiran dan emosi dapat memengaruhi ekspresi gen. Dalam jangka panjang, ini dapat membentuk evolusi bentuk fisik. Mengapa alien tampak berbeda? Alien yang dikenal berkulit abu-abu, bermata besar, dan bertubuh ringan bisa jadi adalah bentuk hasil evolusi manusia, baik dari masa depan atau dari dimensi paralel yang telah menghilangkan semua fungsi biologis yang tidak dibutuhkan dalam realitas mereka. Dalam banyak kesaksian dan penglihatan spiritual, bentuk mereka sangat adaptif terhadap tempat dan waktu. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan Quran Surah Az-Zariyat ayat 20-21?
sebagaimana ikan berbentuk sirip karena hidup di air, burung bersayap karena hidup di langit. Demikian pula makhluk-makhluk yang hidup dalam kesadaran lebih tinggi, memiliki bentuk yang disesuaikan dengan lapisan dimensi mereka. Tubuh mereka mungkin lebih ringan, bercahaya, atau bahkan tak kasat mata. Mereka hadir bukan dengan suara keras, melainkan melalui getaran rasa dan komunikasi telepati. Makhluk ini bukan jin, karena jin diciptakan dari api dan memiliki tugas spiritual tertentu. Bukan pula malaikat, karena malaikat sepenuhnya taat dan tidak memiliki kehendak bebas seperti manusia. Mereka adalah manusia yang telah melampaui batas tubuh dan waktu, namun tetap membawa kehendak dan kecintaan kepada bumi. Mereka yang kita sebut alien bukanlah pendatang asing dari galaksi jauh, tetapi saksi hidup dari kejayaan dan kehancuran Lemuria dan Atlantis. Mereka adalah jiwa-jiwa tua yang bertahan, menyatu dalam hukum semesta, dan melampaui batas waktu dengan kesadaran yang berkembang. Dalam kitab Zohar mistik Yahudi mengatakan, mereka yang berasal dari dunia terdahulu adalah makhluk cahaya yang hidup dalam harmoni surgawi. Meski bentuknya tak dikenali manusia, mereka tetap tinggal di antara kita. Mengapa bentuk alien begitu berbeda dengan manusia sekarang? Apakah bentuk tubuh mencerminkan tingkat kesadaran? Dalam pandangan spiritual yang dipadukan dengan pengetahuan fisika kuantum, struktur tubuh merupakan proyeksi dari getaran kesadaran. Semakin tinggi kesadaran, semakin ringan dan lentur bentuk tubuh yang ditampakkan. Dalam perjanjian Henokh atau kitab Apokrifa, mereka yang dibawa naik ke langit melihat rupa makhluk-makhluk yang berbeda dari segala rupa di bumi. Namun, dari mereka terpancar damai dan cahaya yang mendalam. Apa yang kita sebut sebagai dimensi lain, bukanlah ruang asing di luar jangkauan, tetapi tingkat realitas yang berlapis dalam semesta ini. Mereka para makhluk sadar dari peradaban terdahulu, tidak hidup di luar bumi, tetapi dalam lapisan kesadaran bumi itu sendiri, dalam frekuensi yang tidak tertangkap oleh panca indera biasa. Ketika kesadaran manusia meningkat, keterhubungan antar dimensi menjadi lebih nyata. Maka tak heran jika penampakan alien sering terjadi saat umat manusia berada di ambang krisis global, saat kesadaran kolektif mengalami guncangan dan kemungkinan terbuka untuk kontak lintas frekuensi. Mereka bukan penjajah, bukan pula penyelamat dalam pengertian duniawi. Mereka adalah penuntun diam, hadir untuk mengarahkan keseimbangan ketika peradaban manusia kehilangan kendali. Kerap muncul di momen-momen genting dunia, mereka menyampaikan pesan tanpa suara, sinyal tanpa kata, dan getaran tanpa bentuk. Mereka memahami bahwa keterhubungan antara kesadaran manusia dan semesta adalah inti dari keberlangsungan bumi. Karena itu, mereka hadir bukan untuk mengubah masa depan, melainkan untuk mengingatkan manusia pada asalnya, bahwa kehancuran hanya datang dari lupa, dan keselamatan hanya datang dari kembali. Quran Surah Al-Kahfi, ayat 65-66. Kemudian mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar, di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Kesadaran bukan hanya mempengaruhi cara berpikir, tetapi juga mempengaruhi struktur tubuh. Dalam pemahaman spiritual kuno, dan bahkan dalam hipotesis ilmiah kontemporer, tubuh manusia bisa berevolusi bukan hanya melalui genetika, tetapi melalui frekuensi kesadaran. Alien sebagaimana sering digambarkan dengan bentuk kepala besar, mata lebar, tubuh ringan bukanlah wujud asing, melainkan cerminan dari manusia yang telah beradaptasi dengan lingkungan dimensi yang lebih halus, tanpa ketergantungan terhadap gravitasi kasar bumi. Bentuk mereka adalah hasil dari penyatuan sempurna antara hati dan pikiran, antara getaran ruh dan struktur jasmani. Jejak keberadaan mereka tidak hanya terekam dalam pengamatan modern, tetapi juga terselip dalam kitab-kitab suci kuno, Al-Quran, Alkitab,
Weda, hingga ajaran Sufi dan Kabalistik memuat kisah tentang makhluk dari langit, pengembara antar dimensi, dan para pengajar dari langit yang mendatangi nabi, raja, atau manusia terpilih. Mengapa keberadaan mereka tampak semakin sering dalam berbagai fenomena langit, laporan penampakan, dan pengalaman mistis di masa kini? Apakah ini kebetulan? Atau merupakan pertanda kemunculan mereka seringkali terjadi saat peradaban manusia berada dalam ambang krisis, baik ekologis, moral, maupun spiritual. Ini bukan bentuk intervensi destruktif, tapi lebih mirip peringatan simbolik bahwa ada sesuatu yang sedang tidak selaras antara manusia dan semestanya. Mereka tidak hadir untuk menaklukkan, melainkan untuk mengingatkan. Bahasa mereka bukan kata, melainkan frekuensi. Wujud mereka bukan fisik semata, melainkan isyarat kesadaran. Dalam setiap kemunculan mereka, semesta mengirimkan pesan. Banyak orang menyangka mereka berasal dari planet lain, namun pandangan spiritual dan beberapa teori fisika kuantum menunjukkan bahwa mereka justru berada dalam lapisan realitas lain yang tak terpisah dari bumi. Ini disebut dimensi lain. Dimensi adalah tingkatan getaran. Seperti frekuensi radio, kita tidak bisa menangkap siaran dari frekuensi lain jika kita tidak menyelaraskan diri. Maka kemunculan mereka bukan karena mereka datang dari jauh, melainkan karena ada keharmonisan antara frekuensi kita dan mereka. Kesadaran manusia adalah jembatan antar dimensi. Saat kesadaran naik, maka penglihatan dan pengalaman pun meluas. Bukan hanya melihat lebih banyak, tapi memahami lebih dalam. Mereka adalah kita di tingkat kesadaran berbeda. Allah berfirman dalam Quran Surah Fussilat ayat 53, "Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar." Dalam segala keterkaitan antara mereka dan kita, satu gagasan besar muncul. Alien adalah proyeksi masa depan kita sendiri. Mereka adalah manusia yang telah mengalami evolusi kesadaran secara penuh, meninggalkan bentuk-bentuk biologis yang terikat oleh naluri rendah dan keterbatasan material. Wujud mereka yang sering digambarkan memiliki kepala besar, mata besar, tubuh ringan mewakili dominasi kesadaran, bukan kekuatan fisik. Mata mereka mencerminkan penglihatan batin. Tubuh mereka lentur terhadap realitas karena kesadarannya tidak lagi tertawan oleh gravitasi dimensi rendah. Mereka bukanlah makhluk asing sejati. Mereka adalah bayangan kita jika kita memilih jalur kesadaran yang berkembang. Sebaliknya, jika manusia gagal menyeimbangkan hati dan pikiran, maka evolusi itu akan tersendat dan peradaban akan runtuh, seperti Lemuria dan Atlantis. Dalam kitab mistik Zohar Yahudi, ketika manusia mencapai kesadaran ilahi, bentuknya menjadi seperti malaikat cahaya yang tak tertahan oleh ruang dan waktu. Manusia telah lama mencari jawaban tentang kehidupan di luar bumi. Namun pencarian itu sering terjebak pada pengamatan luar, bukan pemahaman dalam. Kita menatap langit dengan rasa ingin tahu, padahal mereka yang disebut alien telah lama mengamati kita, tidak hanya dari luar, tapi dari dalam kesadaran semesta. Mereka tidak jauh. Mereka ada di balik tabir dimensi, hadir ketika manusia mulai mengguncang keseimbangannya sendiri. Mereka bukan penjajah, mereka saksi. Mereka adalah peringatan hidup bahwa evolusi bukan sekadar teknologi, tetapi keheningan batin yang selaras dengan semesta. Jika kita mau kembali mendengar melalui hati yang bersih dan pikiran yang jernih, maka kita akan tahu bahwa tidak ada peradaban yang benar-benar punah. Mereka hanya bersembunyi dalam frekuensi, menunggu kita untuk ikut naik ke kesadaran berikutnya. Semoga video ini menjadi jembatan kesadaran, bukan hanya untuk memahami mereka, tapi untuk kembali memahami diri kita sendiri. Karena bisa jadi, makhluk yang kita cari di luar angkasa itu sebenarnya sedang menunggu kita bangkit dari dalam diri. Jika video ini menggugah
Silakan bagikan kepada siapapun yang sedang mencari makna di tengah ketidakpastian zaman. Dan jika ada perbedaan pandangan, mari tetap menyatu dalam niat baik, karena kebenaran sejati tidak pernah bertentangan dengan cinta dan kesadaran. Konten video ini disusun dengan pendekatan spiritual, reflektif, dan lintas kepercayaan. Materi yang disampaikan bukan bertujuan untuk mengklaim kebenaran absolut, melainkan untuk membuka ruang dialog batin dan kontemplasi. Beberapa kutipan dari kitab suci, teks kuno, dan pemikiran ilmiah digunakan sebagai landasan pemahaman, bukan tafsir resmi dari lembaga agama manapun. Penonton diundang untuk menyimak dengan hati terbuka, pikiran jernih, dan sikap kritis yang sehat. Sahabat kesadaran, selamat berjumpa lagi di kesadaran berikutnya. Wassalam.